Selain itu, dengan kita melatih isolated movement ini juga bisa membreakdown pola massal dan juga bisa membreakdown pola sinergis yang spastik seperti ini. Ini kemudian kita breakdown supaya lututnya bisa nekuk. Atau cara yang lain untuk bisa nekuk, ya ini tadi. Bagian seperti ini. Atau mungkin nekuknya bisa seperti ini. Nah, jadi itu ada permasalahan apa dan kemudian itu bisa Anda perbaiki. Kalau Anda suruh seperti ini, kok nggak bisa? Nggak bisanya karena apa? Apakah karena pola sinergis atau spastiknya yang terlalu kuat, atau otot-otot hamstringnya yang lemah, yang tidak mampu mengangkat ini? Logikanya ini nggak lemah, ini stroke-nya baru aja 3 minggu yang lalu. Sebelum kena stroke dia jalannya masih normal, tidak ada kelemahan pada hamstringnya. Kalau ini kemudian 3 minggu kemudian, memang hamstringnya akan lemah, seluruh tubuh lemah, ya, karena 3 minggu inaktif, dirawat di bangsal stroke misalnya. Tapi tidak akan sampai terlalu lemah sehingga ngangkat seperti ini, nggak bisa. Sehingga kemudian Anda singkirkan kelemahan dari hamstring, sehingga Anda akan latih seperti ini berulang-ulang. Tapi kalau misalnya sudah 2 bulan gerakan seperti ininya nggak ada, maka Anda berpikir memang hamstringnya lemah. 2 bulan inaktif, oh berarti ini supaya bisa nekuk sini, hamstringnya saya strengthening. Ya. Jadi kasusnya stroke tapi terapinya terapi muskuloskeletal, strengthening hamstring. Itu Anda lakukan karena menurut analisis Anda seperti itu. Dia nggak bisa nekuk seperti ini, Pak. Setelah saya cek, itu ternyata ROM lututnya untuk fleksi itu hanya dia mampu bergerak 15 derajat. Setelah itu kemudian ada kekakuan. Artinya apa? Ya stretching untuk supaya dia bisa full ROM. Jadi terapinya terapi muskuloskeletal lagi. Karena memang permasalahannya seperti itu. Karena kalau nggak ada stretching ya nanti jalannya akan salah terus. Oh jadi seperti itu, Pak. Tidak kemudian nggak bisa berjalan, hanya dilatih berjalan. Tidak hanya seperti itu, tapi harus dianalisis lebih detail sehingga kemudian tahu permasalahan detail. Ya seperti itu. Apalagi itu baru satu komponen, ya, tidak ada fleksi lutut. Nah, seperti ini tadi. Sehingga kemudian akan memperbaiki fleksi lutut. Setelah fleksi lututnya Anda perbaiki, jalannya agak lebih baik, tapi masih salah juga. Ada salah yang lebih dominan di panggulnya, yaitu dia ada gerakan elevasi dan kemudian ABD dan kemudian sirkumduksi begini, ya. Maka kemudian Anda akan melatih supaya pasiennya itu tidak elevasi tapi depresi. Maka latihannya Anda latih seperti ini berulang-ulang. Pindahkan berat badannya ke kaki yang kanan, kemudian turunkan ini panggulnya ke bawah. Ya, kembali. Lagi turunkan panggulnya ke bawah. Kembali. Iya. Untuk
mengatasi elevasinya, ya latih depresi. Kemudian untuk menghilangkan ABD-nya dan sirkumduksinya, orang berjalan itu adalah depresi. Setelah depresi itu adalah fleksi hip dan fleksi knee tentunya. Maka kemudian Anda latih depresinya sudah, kemudian fleksi hip kembali, depresi, fleksi hip kembali. Kita latih dengan stool seperti ini, depresi, fleksi hip, diangkat kembali. Pak, jadi latihan ini tadi naik turun seperti ini sebetulnya sudah memperbaiki komponen-komponen di sini, tak? Iya. Kadang-kadang Anda nggak sadar bahwa Anda melakukan gerakan latihan seperti ini sebetulnya sudah memperbaiki banyak komponen. Ya. Jadi Anda nggak tahu permasalahannya detailnya, Anda latih seperti ini, ternyata banyak yang sudah membaik. Ya, sehingga kadang-kadang banyak fisioterapi itu yang seperti itu ya, disuruh menganalisis detailnya itu nggak tahu atau nggak bisa, tapi melatihnya itu kemudian bisa. Ya. Pokoknya dilatih dalam pola-pola yang benar, itu kemudian bisa. Tapi akan lebih bagus kalau kemudian Anda tahu permasalahannya dan Anda mencoba mengatasi satu persatu permasalahan tersebut. Misalnya pasien itu fleksi hipnya nggak bisa. Setelah Anda cek dengan MMT ternyata flexor hipnya nilainya itu cuma 2 min. Nanti program Anda apa? Strengthening flexor hip. Strengthening flexor hip. Apa enggak begitu Pak, pokoknya kita strengthening semuanya atau tungkek. Ya begitu ya boleh kalau kita mau pokoknya ya, mau pokoknya gitu ya. Pokoknya dikuatkan. Jadi Anda nggak tahu detailnya, Anda nggak tahu permasalahan pokoknya, permasalahan detailnya, pokoknya semuanya dikuatkan. Itu juga yang banyak terjadi di klinik. Jadi fisioterapi detailnya itu tidak paham, pokoknya dikuatkan semuanya. Sehingga yang terjadi ya seperti itu. Jadi beda antara seorang dosen atau fisioterapi yang tahu detail dan fisioterapi yang secara praktis saja itu melakukan latihan. Nah, ini perbedaannya di situ. Ya. Detail dari analisis atau clinical reasoning. Nah, kadang-kadang clinical reasoning itu memang nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan dan nggak kita tunjukkan kepada pasien, sehingga antara orang yang melakukan clinical reasoning dan yang tidak, yang pokoknya tadi, itu kelihatannya juga sama. Manifestasi yang terlihat oleh pasien itu hampir-hampir sama. Ya. Nah, sehingga terserah pada Anda, apakah Anda mau yang pokoknya itu atau Anda bisa menjelaskan, mencari detailnya. Jadi komponennya banyak ya yang harus diperbaiki pada saat pasien itu jalannya seperti ini. Ya, Anda akan melatih depresinya, melatih fleksi hipnya, melatih fleksi knee-nya, kemudian melatih ankle-nya untuk dorsifleksi, plantar fleksi. Ya. Dan setelah komponennya itu Anda latih, maka kemudian Anda latih keseluruhan aktivitas, yaitu berjalan dengan pola yang benar. Jadi
pinggulnya ke bawah, kemudian tekuk pada pinggulnya, angkat, lututnya juga ditekuk, ya kemudian diluruskan. Nah seperti itu kita berikan aba-aba, terus kemudian pemindahan berat badannya, Nah, terus kemudian diulang. Kadang-kadang waktu mengulang itu Anda betulkan langsung sedikit-sedikit. Tapi kalau kemudian Anda terlalu sering membetulkan atau sering menyalahkan, kadang-kadang pasiennya juga frustrasi. Saya sudah berusaha, saya sudah kok disalahkan terus yang benar itu kayak apa? Yang benar saya itu ya pengen benar. Ya, sehingga kadang-kadang Anda biarkan pasien agak salah, itu tidak apa-apa. Nanti setelah selesai pasien istirahat, Anda betulkan. Ya, mungkin Anda contohkan dengan orang normal seperti itu. Jadi kita fleksibel gitu ya, tidak langsung menyalahkan. Yang kadang-kadang itu yang terjadi adalah kalau kita melihat orang lain itu nangani pasien stroke, maka kemudian kita yang melihat itu merasa nggak sabar, ya nggak sabar. Ini pasien stroke kok latihannya begitu? Kalau saya latihannya sudah seperti ini, begini. Nanti Anda melakukan, orang lain melihat juga akan sama. Sehingga kalau Anda melihat orang lain atau fisioterapi lain yang melatih pasien stroke, Anda kira-kira nggak setuju, Anda kemudian tanya, ini tadi kok latihannya begini apa? Kalau kemudian fisioterapis itu bisa menjelaskan kenapa dia melakukan seperti itu dan clinical reasoning yang dijelaskan itu logis, maka kemudian kita, oh ternyata begitu alur pikirnya, benar juga. Jadi apa yang saya pikirkan tadi ya benar, tapi dia pikirnya begitu, ya benar juga. Ya, jadi jangan buru-buru menyalahkan orang lain yang menangani pasien stroke. Ya. Tapi kalau setelah menangani Anda tanya, dia nggak bisa memberikan clinical reasoning kenapa begitu, ya pokoknya ya dilatih aja. Ini latihan jalan tadi, jalannya seperti apa? Pokoknya jalan. Kalau bisa ya dalam pola yang benar. Pola yang benar seperti apa? Wes pokoknya, jawabannya wes pokoknya gitu. Ya itu berarti Anda bisa menilai ini sebenarnya fisioterapinya nggak paham. Ya. Tapi kadang-kadang pasien itu nggak tahu, ya, nggak tahu juga pasiennya. Jadi yang terlihat oleh pasien itu sama, fisioterapi yang bisa menganalisis dan yang tidak itu kelihatannya sama. Dan kemudian di situ ada aspek lainnya yang membuat pasien itu puas, yaitu bagusnya aspek komunikasi, hubungan interpersonal. Nah itu yang kemudian kelihatannya menjadi lebih dominan. Jika fisioterapi yang pinter, tapi kemudian dia nggak bisa menjalin komunikasi yang baik, interpersonal, simpati, empati, dan seterusnya. Nah itu kadang-kadang pasiennya juga tidak puas. Ya. Sebaliknya fisioterapinya yang sebetulnya biasa-biasa saja, tapi kemudian aspek itunya bagus, bisa saja pasiennya banyak. Nah sehingga menurut saya ya harus dua-duanya ya. Kita memiliki keterampilan yang bagus, kita juga memiliki aspek komunikasi ya. Ya modelnya lagi. Kalau sudah semakin bisa, maka latihan berjalan itu bisa dilakukan dengan banyak variasi, dimana intinya harus menggunakan pola-pola yang benar. Ya, intinya seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan latihan misalnya
untuk membentuk pola jalan yang disertai dengan irama pada terangnya. Kita bisa seperti ini, ya, bedakan berat badan ke kaki kanan, kaki kiri melangkah ke depan, maka kemudian ini kita dorong seperti ini, ya. Kemudian lagi melangkah gantian kanan dan kiri, kaki kiri melangkah ke depan, kaki kanan melangkah ke depan. Nah, kita mau melatih irama pada terangnya. Kemudian kita juga bisa melatih irama berjalannya. Jadi pada waktu fase menunggu kita berikan penekanan seperti ini. Pada waktu fase melayang kita beri fasilitasi seperti ini, ya. Ini menunggu, ini diangkat, berjalan ke depan. Kemudian ini menunggu, kemudian diangkat, menunggu, kemudian ini diangkat. Seperti itu juga bisa. Mungkin juga kita bisa melakukan berjalan seperti ini. Dorong tubuh saya, Anda bisa memberikan tahanan, ya, seolah-olah tahanan. Kemudian injak telapak kaki yang saya tinggalkan. Dorong tubuh saya, dorong tubuh saya, dorong tubuh saya. Ya, jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke depan, dorong tubuh saya. Nah, misalnya seperti itu juga bisa. Terus kemudian kalau sudah semakin bisa, kita melatih koordinasi atau keseimbangan berjalan yang lebih kompleks. Misalnya berjalan satu tegel, berjalan di dalam satu tegel, jalan biasa satu tegel. Nah, misalnya seperti itu, berjalan dalam satu garis tegel, jadi tandem kakinya. Nah, seperti itu. Pandangan ke depan, ya. Kemudian berjalan ke samping, berjalan ke samping dalam satu garis, ya, dengan kaki menyilang seperti itu, menyilang ke depan, suatu saat menyilang ke belakang, ya, ya, atau tanpa menyilang, hanya berjalan ke samping seperti ini, ya. Jadi istilahnya kita variasi untuk peningkatannya. Kemudian berjalan mundur. Berjalan mundur juga bagus, ya, karena berjalan mundur itu akan membentuk pola jalan yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, orang berjalan ke depan itu bisa seperti ini, tapi kalau berjalan mundur itu nggak mungkin begini. Ya, dia berjalan mundur akan seperti ini pasti. Sehingga ada pemaksaan juga untuk berjalan yang benar. Kemudian berjalan yang semakin cepat, berjalan dengan menempuh jarak yang semakin jauh, berjalan dengan berbagai permukaan jalan, ya. Dan kemudian berjalan dengan gangguan yang ditingkatkan. Ya, misalnya dia berjalan, kita dampingi sambil kita ajak ngobrol, sehingga kemudian konsentrasinya terganggu. Orang yang baru berlatih berjalan itu biasanya fokusnya pada berjalan. Kalau kita ganggu, polanya jadi nggak benar. Tapi kalau kemudian dia sudah semakin mahir, jalan itu menjadi otomatis, maka cara untuk melatih otomatisnya ya seperti itu. Jadi sambil berjalan kita ajak ngobrol. Jadi dia tetap bisa berjalan dengan baik dan dia bisa ngobrol. Ya. Terus kemudian yang lebih sulit lagi, misalnya kita punya bola, kita lempar untuk ditangkap oleh pasien lempar ke kita sambil berjalan, atau berjalan dengan mendribble bola basket misalnya. Itu sebagai peningkatan. Nah, kalau seperti itu sudah semakin mahir, ya. Jalan semakin jauh, semakin lama waktunya, berbagai permukaan, gangguannya ditingkatkan, ya. Tapi umumnya, ya, pengalaman saya nangani pasien stroke, begitu pasien itu bisa berjalan, biasanya kita sudah diputus. Ya. Pak, latihannya cukup Pak, ya. Mungkin pertimbangan utamanya mungkin ekonomi, ya.
nanti cuma latihan berjalan kan Pak, ya saya ulang-ulang sendiri di rumah dengan keluarga, biasanya begitu. Jadi nggak sampai latihan dengan berbagai permukaan, latihan semakin jauh, itu belum kita lakukan, atau kita latih berjalan dengan gangguan tadi ya, itu sudah diputus. Kecuali ya kalau pasiennya ini punya asuransi dan itu kemudian di rumah sakit atau di klinik yang ada menjalin kerjasama dari asuransi. Nah biasanya kemudian pasien akan nyucuke ya sampai sembuh, mendekati sempurna itu dia mau melakukan terapi. Apalagi kalau kemudian orang lanjut usia di rumah pun tidak banyak kegiatan. Ya, kalau datang ke klinik atau ke rumah sakit kemudian jadi banyak temannya, sampai mahir jalannya, bahkan kita yang berusaha memutus ini sudah selesai, sudah jalan, sudah normal, sudah bisa begini begitu, pasien tetap pengen datang, itu juga terjadi. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk latihan berjalan? Masih ada waktu sebentar. Nah, sekarang berpasangan untuk saling melatih berjalan. Cari tempat-tempat yang longgar untuk melatih berjalan.